for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne.
Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kembali kita bersama-sama beribadah. Karena ini ibadah Jumat Agung, saudara masing-masing di tempatmu, di rumahmu masing-masing menyiapkan bukan hanya Alkitab saja, tapi juga roti dan anggur. Karena setelah pemberitaan firman Tuhan nanti kita sama-sama akan menyambut tubuh dan darah Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita terlebih dahulu untuk menghampiri tata kasih karunia-Nya, supaya kita boleh menerima kebenaran ini, dan kebenaran ini sungguh-sungguh akan memberkati hidup kita dan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dari waktu ke waktu. Dalam segala perkara, Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu, dengan janji-janji-Mu. Itulah yang menyegarkan jiwa kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, supaya terang firman-Mu sungguh-sungguh menerangi hati pikiran kami, sampai kami boleh mengalami kedewasaan penuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan oleh GBI, oleh Sinode adalah menang atas keakuan. Menang atas keakuan yang seringkali kita mengerti itu egois atau selfish. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sifat dasar manusia yang telah jatuh dalam dosa, salah satunya memang sifat mementingkan diri sendiri atau selfish. Esensi kata menang sesuai dengan tema di atas adalah atas keakuan kita. Menang atas keakuan kita. Itu merujuk sikap dan perilaku kita. Apakah kita mampu menang atas ego kita? Mampu mengendalikan, mengontrol perilaku kita yang selalu mementingkan diri sendiri? Atau sebaliknya kita selalu minta menang sendiri, merasa diri paling benar dan paling berhak dan paling jago? Musuh terbesar dalam kehidupan manusia sebenarnya adalah dirinya sendiri. Kesulitan utama kita, entah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, berinteraksi dengan sesama dan keluarga, atau dalam kehidupan bergereja, sebenarnya sepenuhnya bukan terletak pada diri orang lain, tapi justru terletak pada diri sendiri. Ada banyak ungkapan yang mengatakan musuh terbesar dalam kehidupan manusia, kehidupan kita pada umumnya adalah diri kita sendiri. Nah, mari kita melihat mengapa ada orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Setidaknya saya merenungkan ada 3 alasan. Yang pertama, karena orang tersebut belum memiliki sifat dewasa
Atau kalau kita berbicara lewat kebenaran firman Tuhan, orang tersebut belum mengalami kedewasaan rohani. 1 Korintus 13 ayat 11 mengatakan, Rasul Paulus yang menulis ini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Namun sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, sikap dan perilaku yang selalu mementingkan diri sendiri, mau menang sendiri, saya pastikan adalah merupakan bagian dari sifat kanak-kanak. Nah, Rasul Paulus mengatakan, aku berpikir, aku bertindak, aku mengatakan, aku mengucapkan sesuatu seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku memiliki sifat kanak-kanak, merasa seperti anak-anak. Namun, ketika aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang kita harus sadari dan kita harus lihat di sekeliling kita. Ada orang-orang yang berpenampilan seperti anak-anak, berperilaku seperti anak-anak, yang selalu mintanya menang sendiri. Selalu kepentingannya didahulukan melebihi kepentingan orang lain. Nah, hanya orang dewasa yang mampu memahami dan mengerti terhadap orang lain. Amsal 30 ayat 15 mengatakan, Lintah mempunyai dua anak perempuan, yaitu untukku dan untukku. Nah, orang-orang yang mementingkan diri sendiri digambarkan dalam Amsal seperti lintah, tidak peduli dengan orang lain, fokusnya hanya pada diri sendiri. Sifat si lintah hanya menghisap dan menghisap. Kedewasaan tidak ditentukan berapa lama saudara menjadi orang Kristen, berapa lama saudara melayani, berapa tinggi kedudukan saudara di dalam organisasi gereja. Sebab kedewasaan rohani bukan hanya dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita, namun juga lewat kesehatan mental dan emosi kita. Kemungkinan alasan kedua, kalau tadi yang pertama adalah belum dewasa secara rohani, belum dewasa di dalam Tuhan, kemungkinan kedua atau alasan kedua adalah orang tersebut mengalami sakit mental sehingga sulit mengontrol emosinya. Bisa jadi semasa kecilnya atau hidup masa lalunya selalu dimanjakan sehingga terbentuk suatu kebiasaan bahwa apa yang diinginkan selalu terpenuhi. Minta dinomorsatukan. Anak yang masa kecilnya selalu dimanjakan akan berkembang menjadi anak yang selfish, keras kepala dan susah diatur. Dalam hal apapun, selalu mementingkan diri sendiri, selalu mengutamakan dirinya sendiri, dan tidak pernah peduli dengan orang lain. Yakobus 3:16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dalam versi terjemahan bahasa sederhana, orang yang selalu mementingkan diri sendiri dalam hidupnya akan kacau, rentan berbuat jahat. Nah, kalau kita menjumpai di sekitar kita ada orang yang selalu mementingkan diri sendiri, ada kemungkinan masa kecilnya dia menjadi anak yang selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Kemungkinan ketiga adalah tidak menghidupi imannya. Karena Galatia 2:20 mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dari anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi sesungguhnya hidup kita ini harus kita sadari,
bahwa daging kita dan segala hawa nafsu keinginan kita untuk selalu mementingkan diri sendiri atau selfish, sudah harusnya disalib. Sudah disalib. Namun, ada banyak orang tidak menghidupi imannya. Selalu minta didahulukan, selalu minta menangnya sendiri. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau menghidupi imannya atau tidak mau hidup di dalam iman. Kita masih ingat kisah Abraham dengan Lot ketika mereka mengalami pertemuan mengalami perselisihan antara orang-orang Abraham dan orang-orang Lot. Jujur Abraham bisa mengatakan pada Lot, karena dia yang membawa Lot dan dia sebagai orang tua juga, saudara yang lebih tua, dia omnya. Abraham akan bisa mengatakan, sudahlah aku mau ke kiri, kamu ke kanan. Tidak, Abraham mengatakan, sudah, terserah kamu pilih, kamu mau ke kiri atau ke kanan. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Itu menunjukkan bahwa Abraham hidup dengan imannya, percaya apa yang dipilih Abraham dan apa yang sudah ditentukan oleh Allah merupakan bagiannya. Dan Abraham tidak mementingkan dirinya sendiri. Justru dia mempersilahkan Lot untuk memilih. Saudaraku, orang yang dewasa di dalam Tuhan kita jumpai orang yang mau mengalah sesungguhnya. Orang yang rela berkorban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mampu menang atas keakuan, atas ego kita? Yang pertama kita belajar rendah hati. Karena Filipi 2 dari bacaan kita tadi ayat 3 mengatakan dengan tidak mencari. Kata mencari artinya ada upaya, ada usaha sampai mendapat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Belajar untuk mengutamakan orang lain. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Untuk supaya keakuanmu betul-betul habis, engkau harus belajar mengutamakan orang lain. Memang agak susah dengan orang-orang yang sejak kecil dimanja. Agak susah. Karena itu, bagaimana supaya kita menang atas keakuan kita. Hal yang kedua, saudara harus mengerti, identifikasi kehidupan masa lalumu. Mungkin waktu kecil kau selalu dimanjakan, sehingga sampai sekarang kebiasaan selalu dituruti dan dipenuhi. Mau menang sendiri, sudah menjadi habit dalam hidupmu. Sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi sifat dan karakter. Karena sejak kecil dipenuhi terus. Apa yang diinginkan, apa yang dimau. Selalu dipenuhi. Nah kalau itu terus dibiarkan, bahkan sampai sekarang, itu sungguh sulit kita untuk menang atas keakuan. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yang buruk sifatnya, terutama yang selalu mementingkan diri sendiri, harus mulai ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan baru haruslah mulai dibangun dengan sungguh-sungguh, dengan niat, lewat disiplin dalam hidup kita. Saya percaya ini tidak mudah bagi orang-orang yang sejak kecilnya dimanja. Tapi biar bagaimana, kita harus mengerti bahwa hanya dan selalu mementingkan diri sendiri, pada akhirnya yang menjadi korban bukan orang lain, tapi kita sendiri. Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan atau fokus untuk kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mulai belajar memperhatikan orang lain, peduli akan orang lain, berkorban, punya rasa empati pada orang lain. Bukankah Alkitab mengatakan terlebih bahagia memberi daripada menerima? Apa susahnya? Ikut Tuhan harus belajar untuk berkorban. Ikut Yesus harus belajar untuk melepaskan.
Jangan maunya hanya menerima. Tapi kita mau belajar untuk melepaskan hak kita. Jangan semua seakan-akan hanya untuk pribadimu. Belajar, saudaraku. Belajar. Karena itu, lewat apa yang saya sampaikan, supaya saudara menang adalah belajar hidup rendah hati. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, ya, tidak mudah iri hati. Itu sesungguhnya yang mendukung seseorang selalu mementingkan diri sendiri. Congkak, arogan. Bahkan ada orang yang terang-terangan selalu memikirkan diri sendiri. Bahkan tidak peduli akan saudaranya. Hidupnya selfish. Semua mau dipegang. Semua mau diambil. Saya berkata terkadang orang-orang yang mementingkan diri sendiri itu adalah orang-orang yang rakus. Orang-orang yang tamak. Mungkin pelayanan di gereja. Mungkin ikut kur di gereja. Tapi sungguh-sungguh kebiasaan yang buruk tidak pernah dia tinggalkan. Identifikasi kehidupan masa lalu kita. Apakah mungkin kita bagian orang yang waktu kecil sering dimanjakan? Perlu perjuangan yang keras. Perlu niat yang kuat. Perlu disiplin yang ketat. Untuk engkau belajar untuk melepaskan. Untuk engkau mengubah kebiasaanmu yang tidak baik. Kebiasaan buruk, entah apapun itu, harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kebenaran yang saya sampaikan dalam Jumat Agung ini. Bukankah kita tahu memperingati kematian Tuhan? Bahwa Tuhan melepaskan semua hak. Bahkan melepaskan hakikat dia sebagai Allah. Dia lepaskan, dia mengosongkan dirinya. Bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa seorang manusia. Taat. Bahkan sampai taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah teladan yang dia berikan. Kita belum sampai seperti itu. Namun kita mau, hari ini kita mau belajar. Kita harus menang di dalam keakuan kita. Menang dalam kesombongan kita. Menang dalam iri hati kita. Menang dalam ketamaan kita. Menang dalam segala perkara. Termasuk di dalamnya mementingkan diri sendiri. Selfish dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengajar kami untuk hidup tidak mementingkan diri sendiri. Melainkan menjadi berkat. Karena lewat hidup kami, perilaku sikap kami, nama Tuhan akan dimuliakan. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran ini Engkau telah mengajar kepada kami. Untuk kami boleh belajar hidup rendah hati. Kami boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami lama. Sekalipun itu sudah terbiasa kami lakukan. Kami selalu selfish. Terlalu selfish, mementingkan diri sendiri. Dan tidak peduli orang lain. Biarlah lewat kebenaran ini kami diingatkan. Kami harus peduli dengan orang lain, care dengan orang lain. Kami mau menjadi berkat, mau berkorban untuk orang-orang lain. Penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami banyak orang diberkati dan nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sampai kepada akhir. Sebelum saya menutup doa berkat, saudara boleh mengambil roti di tempatmu masing-masing. Dan saudara siapkan hatimu untuk bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan
akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama berkata, amin, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus Yesus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Meninggalkan sifat kanak-kanak kami yang selalu mementingkan diri kami sendiri. Kami mau belajar, memahami dan mengerti terhadap orang lain. Kami mau belajar untuk berkorban, untuk memperhatikan keperluan dan kebutuhan orang lain. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang selfish di hadapan-Mu Tuhan. Karena panggilan-Mu atas kami supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih juga buat persekutuan kami dengan tubuh darah-Mu. Perjanjian darah yang tidak pernah bisa dibatalkan oleh apapun. Sudah kami terima supaya tubuh kami menjadi tubuh yang sehat. Tubuh yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan darah-Mu Tuhan, yang adalah kehidupan-Mu sendiri, ada di dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Dan kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami. Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi, TNI Polri dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan melindungi mereka dari semua yang jahat. Tuhan memberkati para pemimpin kami, memberikan hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa yang begitu besar yang Kau cintai ini Tuhan. Mari Bapa, berkati negeri kami, berkati bangsa kami. Berkati setiap desa, setiap kota, setiap pulau. Berkati Bapa. Kami tahu bangsa ini ada di hati-Mu, bangsa ini ada di dalam rencana-Mu. Karena itu Bapa, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Berikan damai sejahtera, memenuhi atas bangsa kami, seluruh tanah pertiwi ini, supaya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Salib-Mu pulihkanku.